Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, uji kinerja pada PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Kemal Batubara, guru mata pelajaran fikih pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Khairul Ummah, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon dengan NIM 2503-10489. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran UKIN sebagaimana yang akan saya tampilkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Semangat pagi. Pagi. Apa moto kalian? Moto kami, saya bisa, kamu bisa, semua bisa. Allah Akbar. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, alhamdulillah pada pagi ini kita belajar fikih ya dengan materi minuman keras ya, larangan minuman keras. Sebelum materi, terlebih dahulu Ustadz ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, siapa yang tidak hadir? Abdurrahman. Baik, Abdurrahman kemana? Keterangan sakit. Baik, kemudian siapa lagi? Muhammad Al-Amin. Keterangannya? Pulang ya, izin. Kenapa dia pulang? Marid. Kemudian Fathur Ihsan. Kemana dia? Marid. Baik. Selebihnya hadir ya? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Pada pagi ini ya, pada kali ini kita akan belajar fikih dan tema kita pada kali ini adalah tentang minuman keras ya. Baik, sebelum Ustadz memulai ya, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Silahkan doa dipimpin oleh ketua kelas. Tafadhol. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan penambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tadi sebagaimana yang saya sampaikan adalah tentang minuman keras. Apa? Minuman keras. Ya. Sebelum itu saya bertanya terlebih dahulu ya, sebelum kita mulai. Minuman keras. Apa itu minuman keras? Dalam bahasa Arabnya adalah khamar. Apa? Khamar. Nah, ma huwal khamar? Apa itu khamar? Wa ma adraka mal khamar? Kamu tidak tahu itu khamar apa gitu ya. Baik. Khamar itu adalah minuman keras. Ya, minuman keras adalah khamar. Baik. Siapa yang tidak tahu khamar di sini? Atau siapa yang belum pernah melihat khamar? Ya. Sebelum itu maka saya tanyakan dulu. Apa yang kamu lakukan jika seandainya ada temanmu memberi kamu khamar, minuman keras?
Hah? Menolaknya. Baik, menolaknya, bukan menerimanya. Ya, silakan. Hah? Oh, pertama menasihati, baru menolak. Oh, baik. Kemudian bagaimana sikapmu? Ya, bila bertemu dengan teman yang ketika itu dia sedang meminum khamar. Coba, berani menjawab? Ya. Bertobat kepada Allah, ya. Baik. Ya. Siap. Kemudian kira-kira ya, seberapa penting bagi kamu mengetahui, karena peminum khamar, ya, konsumen khamar itu akan diberi hukum dalam hukuman dalam syariat Islam. Kira-kira apa hukumannya? Masuk neraka. Ya, baik. Selain masuk neraka, sebelum masuk neraka di dunia dicambuk, ya, di penjara, dicambuk. Baik. Nah, untuk itu mari sama-sama kita saksikan dulu, ya, terlebih dahulu bahwa sebelum kita pada pembahasan khamar lebih mendalam, kita terlebih dahulu menyaksikan, ya, slide yang ada di hadapan kita bersama ini. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah bagaimana yang pertama, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian khamar, kemudian larangan meminum khamar, lalu had bagi yang mengkonsumsinya dan hikmah dilarang mengkonsumsinya. Jadi kita akan pelajari dan akan memahami nanti apa itu pengertian khamar sesungguhnya, kemudian larangan meminum khamar, had bagi yang mengkonsumsinya dan hikmah dilarang mengkonsumsinya. 2. Peserta didik mampu menganalisis masalah autentik terkait minuman keras dalam kehidupan sehari-hari dan menyusun solusi berbasis syariat. Baru yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab dan musyawarah dalam diskusi kelompok untuk memecahkan masalah. Jadi 3 tujuan inilah yang akan membuat kita paham mudah-mudahan dan dapat kita aplikasikan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu juga sebelum itu, ya, sebelum kita diskusi, ya, sebelum ini, maka ada satu kisah, ya, seorang ahli ibadah, di mana seorang ahli ibadah ini bernama Bersisah, ya. Bersisah ini dia beribadah selama 70 tahun. Nah, dia selama 70 tahun itu, lalu Allah kirimkan ujian kepada dia dengan mendatangkan iblis, menyamar menjadi tamu. Kan dalam riwayat lain dikatakan dia menjadi tamu seorang wanita cantik, ya. Lalu Bersisah ini digoda oleh iblis. Apa kata iblis? Kata iblis apa? Bahwasanya ia bisa beribadah lebih maksimal. Karena dulu iblis ini adalah seorang pemabuk juga yang bertaubat. Dia pemabuk juga lalu bertaubat. Maka kalau kamu ingin lebih banyak lagi ibadahnya, silahkan mabuk. Nah, silahkan mabuk, karena pengalaman dari si iblis yang menyamar tadi, ya. Akhirnya Bersisah juga karena semangat ibadahnya menjadi ahli ibadah, dia pun akhirnya meminum khamar, ya. Ketika dia meminum khamar berarti dia sudah melakukan dosa. Setelah itu akhirnya dia mati dalam kesesatan, ya, beribadah dalam kesesatan dan mati juga dalam kesesatan. Inilah dia pentingnya kita memahami nanti khamar itu seperti apa dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu kita lanjutkan, ya, pengertian khamar, ya, kita lihat secara ringkas, ya. Pengertian miras atau khamar, ya. Khamar itu adalah bahasa Arab, khamrun, jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang, ya, atau segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Merusak akal. Nah, sabda Rasulullah SAW, setiap yang memabukkan adalah khamar. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Dan setiap khamar adalah diharamkan. Wa kullu khamrin muharramun, ya. Setiap khamar diharamkan. Maka berdasarkan pengertian tersebut, segala jenis narkoba ini
adalah termasuk juga makna dari khamar. Kenapa? Karena dia apa tadi kuncinya? Ada dua kata. Menghilangkan kesadaran. Yang kedua, memabukkan atau merusak akal sehat. Merusak akal sehat. Baik. Nah, termasuklah jenis khamar adalah alkohol. Apa? Yang merupakan zat kimia, ya, dipergunakan dalam keperluan dunia medis juga. Nah, baik. Apalagi ada pembersih, alat bahan bakar dan sebagainya yang dicampur dengan zat-zat kimia. Nah, ini juga haramnya. Kenapa haram narkotika? Karena perilaku yang sangat buruk, ya. Jijik, kotor, bahkan adalah najis, ya. Allah juga menyampaikan, ya, bahwa kita harus menyadari juga akal merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita berakal, ya. Maka menjaga akal dengan cara menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Nah, langkah yang tepat dan efektif untuk menjaga akal dapat dilakukan sejak masa anak-anak. Maka dalam Islam dikenal dengan hifzul akal. Apa? Dia termasuk salah satu dari maslahat mursal. Hifzul akal. Akal yang sehat dan tidak tercemar dengan pikiran-pikiran kotor akan sangat mudah memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Baik. Selanjutnya akan kita lihat video berikut sebagai bahan diskusi kita atau bahan yang akan kita bicarakan bersama terkait ada dua kasus, ya. Silakan disimak atau ditonton dengan baik. Pertama ini. Baik. Itu video pertama. Ya. Video pertama sudah jelas tadi, ya. Seorang mahasiswi menabrak pengendara motor. Berarti mahasiswinya naik apa tadi? Bawa mobil. Nah, kemudian ini kejadiannya di mana? Di Pekanbaru, ya. Dan dia dalam keadaan mabuk. Baik. Ya, ini kejadian pertama, ya, kasus pertama. Kasus yang kedua, ya, ini itu di keep dulu, ya. Ya, dipegang dulu. Kasus yang kedua adalah ini. Baik, ini kasus kedua, yaitu lem. Ya, bagaimana anak-anak, ya, usia SD, SMP sudah sejak kecil sudah tahu lem, ya, bahkan menghisap lem, menghirup lem, ya, lama-lama. Dan sebagaimana kita ketahui di dalam lem itu ada zat juga, zat adiktif namanya, yang bisa buat orang kehilangan kesadaran, ya. Baik, nah oleh sebab itu dari dua kasus tadi, ya, dari dua kasus tadi saya akan bagikan LKPD ini dan LKK. Silahkan didiskusikan dengan memperdalamnya, melihat juga di sumber-sumber yang ada, ya, ada laptop di masing-masing kelompok. Nah, silahkan didiskusikan. Saya berikan waktu paling lama adalah 5 menit untuk mendiskusikannya, baru nanti akan mempresentasikan masing-masing jawaban yang sudah dijawab, ya. Nah, ya, silakan didiskusikan, ya. Nah, baik. Nah, nanti kalau ada kira-kira yang belum paham dengan pertanyaannya, silakan disampaikan kepada saya, ya. Silakan dijawab, ya, LKPD-nya, ya, bisa, ya. Meeting, ya. Coba dijawab nanti, ya, bagaimana kira-kira pendapatnya tentang kejadian kasus 1 dan kasus 2 tadi, ya. Ya. Didiskusikan dulu, ya, dengan sumber-sumber yang dulu. Ya, baik.
Nah, bagus ya. Oke. Baik, kita jawab yang LKPD ya, masing-masing nanti bervariasi saja jawabannya. Contoh ya, inti masalah dari kasus di atas adalah bahwa mabuk menyebabkan seseorang kehilangan akal atau kesadaran akal, ya, sehingga dia menabrak mengendalikan kendaraannya dengan dalam keadaan tidak sadar, ya kan, dalam keadaan tidak sadaran, jadi hilang kesadaran ya, lost control, akhirnya dia bisa menabrak, gitu ya. Nah, kemudian nanti bagaimana pengaruh minuman keras, ya, ini bisa kita explore ya, jawaban kita masing-masing nanti. Kasus kedua begitu juga ya, ini masalah lem yang pertanyaannya sangat simpel menurut saya. Baik. Baik. Saatnya kita mendengarkan ya pemaparan dari saudara kita. Pertama dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan pemecahan masalah ya, solusi dari apa yang dijawab tadi. Silakan maju ke depan ya, silakan. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Minuman keras. Seorang mahasiswi di Pekanbaru mengendarai mobil di malam hari dengan kencang, lalu menabrak pengendara motor yang menyebabkan pengendara motor tersebut meninggal. A. Identifikasi masalah. Pertanyaan pertama, apa inti masalah dari kasus di atas? Jawaban, silakan. Inti dari masalah tersebut adalah kamar yang menyebabkan kecelakaan. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh minuman keras bisa mengakibatkan mahasiswi tersebut menabrak pengendara motor? Ya, silakan dijawab. Itu karena kehilangan kesadaran karena pengaruh miras. Pelaku tidak sadar ketika menabrak. Terus, pertanyaan selanjutnya. Analisis syariah. Pertanyaan pertama, sebutkan pengertian Homer menurut istilah syar'i. Secara istilah syar'inya, itu adalah makanan atau minuman yang menyebabkan kehilangan kesadaran dan dapat merusak akal dan pikiran. Pertanyaan kedua, apakah hukuman yang tepat sesuai syariat untuk mahasiswi tersebut? Yaitu yang sesuai hukum dalam syariat, dicambuk atau dihukum qisas. Sudah? Solusi syariah. Oke, solusi syariah. Bagaimana solusi terbaik menurut hukum Islam atas kasus tersebut? Solusi terbaik untuk menghindari kasus tersebut adalah yaitu menjauhinya. Baik. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu pada kelompok 1. Baik. Pada kesimpulannya ya, apa yang disampaikan atau dijawab oleh saudara-saudara kita tadi, teman-teman kalian semua, ini adalah merupakan jawaban sesuai yang memang kita harapkan ya, dan nanti bisa kita simpulkan bersama. Untuk itu kita persilakan untuk kembali ke tempat. Silakan.
kelompok satu untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik, semuanya. Sebagaimana yang sudah kita dipresentasikan tadi bersama dan semua kelompok sudah mempresentasikan, maka dapat kita simpulkan bahwasanya khamar itu sebagaimana tadi yang sudah kita paparkan adalah khamar itu semua yang merusak akal, menghilangkan kesadaran, akan membawa kita kepada mabuk, maka ini adalah khamar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan itu adalah khamar, wa kullu khamrin haramun, dan semua khamar itu adalah haram. Baik. Kemudian larangan minum khamar ini jelas dalam Al-Qur'an tadi sudah kita sampaikan bahwasanya innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Khamar itu adalah jijik, kotor, min amali syaitan, perbuatan setan, maka fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hindarilah dia, jauhilah dia agar kalian beruntung. Dan had atau hukuman yang diberikan kepada peminum khamar ini, yang mengkonsumsi khamar ini adalah dia dicambuk. Kalau tadi kasus yang pertama itu karena dia juga akhirnya membunuh dalam ketidaksadaran ini, maka dia cara syariat juga dikisos gitu. Lama juga nanti ada kisos itu tahapan-tahapannya, dari kebayar diat, Baik, karena ini adalah khamar, kita fokus pada khamarnya. Demikian kesimpulannya, dan tentu adalah syariat Islam lah yang lebih baik bagaimana dalam menangani kasus khamar ini agar kita benar-benar terjauhi dari khamar. Contoh tadi lem ini juga ada zat yang bisa membuat mabuk. Kalau sudah mabuk berarti hilang kesadaran, hilang akal, sehingga orang tersebut ketika sudah hilang kesadaran akalnya, maka dia bisa berbuat sesuatu bahkan yang tidak dibolehkan oleh hukum Islam, juga dia bisa berbuat sesuatu. Nah, begitu juga dengan zat-zat yang lain yang bisa memabukkan, ini haram dalam hukum Islam kalau dikonsumsi, apalagi dikonsumsi qaliluhu aw kasiruhu haram, sedikit atau banyak dia adalah haram. Nah, untuk itu sampai di sini dulu pembelajaran kita. Maka silakan nanti diisi lembar refleksi. Saya bagikan lembar refleksi, silakan, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita dan dijawab. Mudah-mudahan bisa kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.